Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Saifuddin dari kelas psikologi 2B. Nah, berikut saya ingin mempresentasikan tentang tugas menganalisis artikel. Artikel yang saya ambil ini berjudul Dinamika Perubahan Kepribadian di Masa Dewasa Akhir. Nah, untuk pendahuluan itu masa dewasa akhir dimulai pada usia 60 tahun ke atas. Periode ini ditandai dengan perubahan fisik akibat penuaan yang mulai menjadi perhatian utama saat orang memasuki fase dewasa akhir. Indikasi penyusutan fisik dan psikologis akan mulai terlihat terutama pada aspek intelektual dan mengalami perlambatan gerak motorik serta memulai mencari makna hidupnya yang baru. Tahapan perkembangan psikososial pada usia lanjut ditandai oleh konflik antara pencapaian integritas ego dan munculnya perasaan keputusasaan. Pada tahap ini, individu umumnya melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan pengalaman hidup yang telah dilalui. Apabila individu merasa bahwa kehidupannya memiliki makna dan tujuan yang jelas, maka ia akan mencapai kondisi integritas ego. Namun jika mereka diliputi penyesalan dan merasa hidupnya tidak berarti, mereka akan tenggelam dalam keputusasaan atau yang biasa disebut oleh Erikson. Nah, pada usia lanjut individu tidak hanya mengalami perubahan kepribadian, tetapi juga perubahan psikologi dan sosial serta fisiknya. Ciri-ciri dari perubahan fisiknya mulai ada penurunan kepadatan tulang, kehilangan massa otot, penurunan fungsi sensorik. Nah, untuk psikologis dan sosialnya itu mulai merasakan kesepian karena ditinggal oleh anak-anak yang sebelumnya tinggal bersama mereka serta mulai meninggalkan jabatan dan peran sosialnya serta memasuki masa pensiun. Nah, yang Harlock pernah mengatakan juga bahwa secara umum lansia menghadapi kehidupan di masa tua dengan dua sikap. Pertama, mereka menerima masa tua dengan lapang dada melalui kesadaran yang mendalam. Yang kedua, lansia cenderung menunjukkan sikap penolakan dan tidak mau menerima kenyataan yang ada. Erikson dalam Hall dan Lisney 1995 mengemukakan bahwa individu yang mencapai usia lanjut, yakni sekitar 60 hingga 65 tahun ke atas, akan memasuki tahap yang disebut integritas versus keputusan. Di mana integritas, yang berarti ego, integrity, merupakan kemampuan untuk merenungkan kehidupan dengan rasa pencapaian dan kepuasan ditandai dengan penerimaan diri sendiri, rasa keutuhan, dan tidak ada penyesalan. Mencakup perasaan damai, sukses, dan kebijaksanaan. Individu dengan integritas melihat kehidupan sebagai sesuatu yang bermakna dan berharga. Mereka mampu berdamai dengan masa lalu dan menerima kematian dengan damai. Yang selanjutnya ada keputusan atau despair. Merupakan perasaan tidak puas dengan hidup dan menyesali pilihan atau kesempatan yang terlewatkan, ditandai dengan penyesalan, kekecewaan, dan perubahan bahwa hidup tidak bermakna. Individu dengan keputusan mungkin merasa sedih, marah, atau putus asa. Mereka mungkin mengalami kesulitan menerima kematian dan merasa ketakutan akan masa depan. Individu yang gagal mencapai integritas ego akan cenderung merasa putus asa. Berikut adalah latar belakang dari subjek yang kita ambil dari judul berikut, yakni seorang wanita dewasa akhir berusia 70 tahun yang menjalani peran sebagai wanita pada usia lanjutnya. Dalam usia lanjutnya, subjek mengalami perubahan kepribadian pada umurnya yang dikatakan usia akhir. Dulu, waktu subjek banyak habis untuk pekerjaan dan urusan lainnya, sehingga seringkali subjek tidak sempat untuk benar-benar memikirkan perasaan orang lain. Subjek sering merasa tidak puas di masa lampau dan terus berupaya memperoleh lebih banyak penghasilan pencapaian. Dulu subjek pernah kehilangan orang terdekat seperti suami tercinta dan juga anak ketiga subjek. Menjadi titik balik besar dalam hidupnya.
Metode yang digunakan dalam artikel tersebut yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan mengungkap fenomena secara alami dan mendalam tanpa manipulasi. Fokus penelitian adalah pada seorang wanita berusia 70 tahun yang mengalami perubahan signifikan menjelang usia lanjut, mewakili masa transisi dewasa akhir. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, guna mendapatkan pemahaman komprehensif tentang pengalaman emosional, strategi penanganan, serta dinamika kehidupan sehari-hari dari subjek dalam menjalani peran ganda sebagai individu yang menua di tengah tuntutan sosial dan keluarganya. Nah, hasil penelitian menunjukkan berikut perubahan dalam hubungan dengan orang lain. Subjek menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, lebih mudah menunjukkan kasih sayang, dan lebih menghargai hubungan yang tulus. Yang kedua itu perubahan dalam menghadapi masalah. Subjek di sini belajar untuk lebih santai dan tidak terburu-buru dalam menghadapi masalah. Nah, yang ketiga itu perubahan dalam menilai kebahagiaan. Nah, subjek lebih menghargai kebahagiaan dalam bentuk yang sederhana dan tidak lagi terlalu terfokus pada pencapaian materi. Nah, yang keempat itu perubahan dalam bertindak. Subjek lebih memilih kegiatan yang lebih ringan dan menenangkan. Nah, yang kelima itu perubahan dalam memandang diri dan orang lain. Subjek lebih menerima perubahan fisik dan tidak terlalu fokus pada penampilannya untuk sekarang. Perubahan dalam menerima perubahan. Subjek lebih fleksibel dan menerima perubahan dengan lebih baik. Nah, berikut ke pembahasannya. Nah, setiap tahap dalam rentang kehidupan seseorang, termasuk usia lanjut, ditandai oleh perubahan fisik dan psikologis yang khas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana wanita dewasa akhir mengelola kehidupannya dengan keterbatasan kondisi yang mereka alami. Berdasarkan hasil penelitian pada usia akhir, mereka menyesuaikan diri agar bisa bertahan untuk menyenangkan dan menyempurnakan kehidupan mereka. Penyesuaian diri pada lansia merujuk pada upaya proses yang dilakukan oleh individu, mengendalikan perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan sekitar. Dikutip dari Widya Tiana 2018. Nah, berikut kesimpulannya. Dalam masa dewasa akhir, ini merupakan suatu peristiwa yang mana seseorang dikatakan jauh dari masa-masa sebelum, tapi masa dewasa akhir ini merupakan masa kembalinya sifat kekanak-kanakan, seperti keegoisan dan lain sebagainya yang akan dan pasti dimiliki seseorang dalam masa dewasa akhir ini. Dalam perubahan waktu, usia, maka perubahan fisik, psikis pada seorang lansia juga semakin jelas dan terlihat, di mana di masa dewasa akhir ini merupakan masa penurunan fungsi fisik, psikis, dan melamanya sistem otak. Masa ini juga bisa didefinisikan masa rentannya penyakit yang menghampiri tubuh seorang manusia. Oke, berikut penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan tutur katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ingat bahwa waktu itu lebih berharga dari apapun. Jika uang hilang masih bisa dicari, jika waktu yang hilang tidak akan bisa kembali.